Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah, amin. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama manjatkan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjamaah sholat tarawih di masjid tercinta Masjid Syuhada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, amin. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua insyaallah ila yaumil qiyamah, amin. Sedikit informasi atau pengajian pada malam hari ini, saya akan menyampaikan betapa indahnya bersedekah, berzakat, berinfak di jalan Allah. Ini bulan Ramadan yang mengandung makna panas atau membakar. Mari kita sedikit muhasabah. Kita diberi umur oleh Allah 1 tahun 12 bulan. Yang 11 bulan Allah sudah memberikan kebebasan kepada kita. Mau makan sehari 2-3 kali, mau minum, mau ngerokok siang hari, malam hari, Allah enggak pernah larang. Tapi begitu cintanya Allah kepada umat manusia, khususnya yang beriman kepada Allah, kita diberi umur 12 bulan, yang 11 bulan diberi kebebasan, yang 1 bulan yang namanya bulan Ramadan, barangkali 11 bulan banyak dosa, andaikan boleh ditimbang, 1 bulan 1 kintal, 11 bulan 11 kintal. Ramadan datang, aku datang, ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil khufran. Aku datang, akan membakar dosa-dosamu, sehingga pada akhir Ramadan engkau akan menjadi Idul Fitri, akan menjadi orang-orang yang suci. Maka Nabi sangat mengharapkan, mendambakan datangnya bulan Ramadan. Sampai setiap habis sholat Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah umurku pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, antarkan umurku agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, 1 Ramadan, Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk di bawah Allah, diperintahkan untuk apa? Para malaikat memohonkan ampun kepada Allah bagi mereka yang beriman dan mau menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Bersyukur sekali kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang kedua, nasihat Jibril. Jibril menasihati kepada baginda Nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Apa nasihatnya? Ais masita fa innaka mayyitun, fahbib masita fa innaka mufarighu, wa amal maksita wa innaka mujarahu. Yang artinya, ayat Muhammad, sampaikan kepada umatmu, biarlah mereka hidup di dunia sesuka hatinya. Mau jadi orang Islam, enggak Islam, mau sholat, enggak sholat, silakan sesuka hatinya. Fa innaka mufariqun, fa innaka mayyitun. Tapi mereka
pasti akan mati. Kita semua besok pasti akan mati. Likulli umatin ajalun, setiap umat pasti akan ajal. Fa idza ja'a ajaluhum, apabila ajal telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundur barang sesaat. Yang kedua, fakhbib masyata, cintailah apa yang ada di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan cinta kepada harta, cinta kepada anak, cinta kepada kendaraan, gedung, silakan. Allah enggak larang. Fa innaka mufarihu, tapi ketahuilah pasti semua akan dipisahkan oleh Allah. Yang cinta istri mungkin saking sayangnya kepada istri tak bisa dipertahankan. Kalau sudah tidak ada, ini bukan nyun pangapunten, mohon maaf, ini syair yang dibaca disampaikan sebagai nasihat oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Roma Irama. Dia sampaikan begini, ini jangan sampai menafsirkan nyanyi. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sangat berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa. Ini manusia pasti akan mengalami. Sadar betul, ku tahu rumus dunia semua akan berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon kuatkanlah. Ini permohonan kepada Allah. Kita semua akan mengalami nasib yang namanya mati. Kawan-kawan kita mungkin kawan sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, udah banyak yang meninggal. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal, untuk memperbanyak tobat, untuk memperbanyak sedekah. Sampai dalam surat Al-Munafikun ayat 9, 10, 11 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan hartamu dan anak-anakmu satu-satunya kebanggaan. Kalau kau hidup di dunia hanya bangga kepada anak dan harta, faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Sungguh kehidupanmu di dunia hidup yang sangat-sangat merugi. Nabi sempat bertanya, ya Allah, saya mohon kepadamu agar umatku di dunia ini hidup sekali tidak merugi. Apa jawaban Allah dalam Al-Munafikun ayat 10? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Berinfaklah, bersedekahlah di jalan Allah sebelum datang kematianmu. Ini perintah dari Allah, bersedekah, berinfak di jalan Allah sebelum kita mati, sebelum ajal datang kematian. Sampai Nabi dijelaskan, ya Muhammad, ketahuilah, orang-orang yang menumpuk harta, orang-orang yang menumpuk dunia, tapi dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau berinfak, dia akan menyesal dikala syakaratil maut. Apa sesalan beliau atau mereka? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Ya Allah, tundalah kematian saya barang sesaat saja. Ya Allah, seandainya engkau berkenan menunda kematian saya,
fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan bersedekah, wa akum minas sholihin, saya akan menjadi orang soleh. Kalau orang Jogja mengatakan Allah jawab prek, dipreke betul sama Allah. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dikala ajal telah datang kepadamu, tidak akan bisa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diajukan, tidak bisa mundur. Tamatlah riwayatnya. Penyesalan, maka seluruh manusia akan menyesal dan menyesal. Ada satu kisah, ini ceramah saya 20 menit Pak, jadi tidak usah khawatir, saya sudah lihat jam terus. Sekali-kali ini ceramahnya agak santai-santai dikit lah, nggak tegang-tegang banget gitulah. Ibnu Sa'ban, seorang ahli ibadah, sampai pada saat beliau wafat, Nabi ini diberitahu, ya Rasul, tetangga kampung sebelah itu ada yang meninggal dunia ahli ibadah. Wah, kalau begitu yuk kita takziah ke sana. Subhanallah, kampung sebelah kalau di sini mungkin dengan Gondokusuman atau dengan mana yang namanya Robrajan. Kampung sebelah kalau di Mekah sana itu jaraknya nggak jauh, paling 30 kilo. Itu kampung sebelah. Saya kemarin berusaha menghitung pas nisfu Sa'ban. Saya di sana, saya hitung, ya Allah, saya melihat kampung jauhnya, bukan ini kampung sebelah. Setelah itu Rasulullah datang ke tempat Ibnu Sa'ban. Bertanyalah kepada istri, wahai istri Ibnu Sa'ban, iya Rasul, kamu kok tahu aku yang datang? Kamu kok tahu Rasulullah yang datang? Subhanallah, tanda-tandanya Rasul akan datang dari jarak sekian kilometer. Saya sudah bisa mencium baunya. Aroma keringat Rasulullah itu wangi, keringatnya itu wangi. Maka jangan heran kalau bapak-bapak, ibu-ibu ziarah ke Mekah maupun di Madinah, orang keringatnya baunya kayak apa, masuk Masjidil Haram itu baunya hilang semua. Tapi nanti kalau sudah sampai Jeddah mau pulang kumat lagi. Ini nggak tahu, ini saya juga bertanya kenapa. Apakah ada aura yang lebih hebat, saya nggak tahu. Kemudian pada saat bertemu dengan istrinya, pesan apa yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ban? Masya Allah, nggak ada pesan apa-apa. Istri nggak ada pesan apa-apa. Cuma beliau menyebut 3 kali ucapan, aduh, kenapa tidak jauh? Aduh, kenapa tidak semuanya? Aduh, kenapa tidak yang baru? Ini para sahabat menerjemahkan bingung, apa ini artinya? Rasulullah begitu hebat menafsirkan. Aduh yang pertama, aduh kenapa nggak jauh? Dikala syakaratil maut, amal akan ditunjukkan oleh malaikat. Ini amalmu. Melihat perjalanan dari masjid ke rumah kok dekat, belum menyesal, ya Allah, saya datang ke masjid tempatnya dekat aja pahalanya segitu banyaknya, apalagi kalau masjidku dengan rumahku jauh, berapa pahala yang akan terhitung dikala kita datang ke masjid. Bikulli qadamin ibadati sanati. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu datang ke masjid, dicatat oleh Allah bikulli qadamin ibadati sanati, setiap jangkahnya Allah berikan pahala laksana ibadah 1 tahun. Jadi kalau bapak ibu pengen tahu pahalanya nanti pulang dari masjid syuhada, pelan-pelan saja langkahnya dihitung. Kalau sampai ke rumah 1000 langkah, maka 1000 tahun ibadah yang diperoleh pada malam hari ini. Tapi khusus bagi yang jalan kaki, tok. Yang naik mobil, naik motor tidak termasuk daftar. Jadi anak yang jalan kaki tok. Karena bahasanya jelas bikulli qadamin ibadati sanati, setiap jangkahnya laksana ibadah 1 tahun. Ada bertanya kenapa? Sebab dikala Rasulullah bersabda, belum ada motor, belum ada mobil, adanya orang jalan kaki. Tapi karena sekarang zaman sudah modern, teknologi sudah canggih,
orang yang naik motor naik mobil, insya Allah pahalanya lebih besar daripada yang jalan kaki. Loh, kenapa? Yang jalan kaki modalnya cuma keringetan tok, yang naik mobil modal bensin 1 atau 2 liter. Subhanallah. Aduh, yang kedua, aduh, kenapa tidak semuanya? Dikala itu Ibnu Sa'ban kedatangan pengemis. Saya minta makan saya. Pada waktu itu Ibnu Sa'ban itu punya roti cuma satu potong, tapi satu potong roti kalau Bapak mau makan satu potong roti Arab itu akan habis. Dimakan pagi subuh sampai isya belum akan lapar lagi, karena rotinya besar sekali itu. Itu dipotong jadi 2, yang satu untuk keluarga, yang satu untuk pengemis tadi. Ditunjukkan pahalanya, ya Allah, saya cuma sedekah separuh roti aja pahalanya begitu besarnya. Bagaimana seandainya pada waktu itu aku tahu pahalanya, aku sedekahkan semua rotinya. Subhanallah. Kemudian aduh, yang ketiga, aduh, kenapa enggak yang baru? Dikala Ibnu Sa'ban mau datang ke masjid, ada seorang tua yang kedinginan. Spontanitas Ibnu Sa'ban itu refleks, jasnya itu dibuka, kemudian diberikan kepada orang yang kedinginan, sehingga orang yang kedinginan bisa datang ke masjid. Dikala syakaratul maut ditunjukkan, ya Allah, kenapa tidak aku berikan yang baru? Pakaian yang lama saja pahalanya segitu besarnya, segitu gedenya, apalagi kalau saya bersedekah dengan yang baru. Ini sebagai gambaran bagi kita bahwa kita itu pasti akan mendapatkan balasan yang terbaik. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai penutup saya melirik jam terus itu, jadi tidak usah khawatir, ku tahu apa yang kau mau gitu. Bapak Ibu yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, mari kita sebagai hamba Allah, satu peringatan bagi kita semua, kubur setiap hari panggil-panggil kita. Setiap hari manggil kita sampai 5 kali, Pak. Tolong barangkali ini Pak Kiai-Kiai nggak memperhatikan ini, saya akan sampaikan panggilan yang pertama. Apa kata kubur? Ana baitul wahdah. Aku adalah rumah, besok kau akan sendirian. Kalau kau kepengen punya teman dalam kuburnya, munisa fil qabri qiraatil Quran. Terangilah kuburmu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka pada bulan Ramadan perbanyaklah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu adalah kawan kita besok di dalam kuburnya. Yang kedua, kubur panggil ana baitu zulma. Aku tempat yang gelap. Nawwiruni, terangilah rumahmu besok dalam kubur dengan qiyamul lail, dengan bangun malam. Bangun malam untuk apa? Mohon maaf, mungkin ke belakang dulu. Selanjutnya sholatlah tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayat ngasaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah bagi orang-orang yang mau menjalankan sholat tahajud. Ana baitu turab, aku rumah tidak ada kasur, tidak ada bantal. Kasur bantalmu besok di dalam kubur adalah amalus soleh, amal soleh. Yang keempat, anal baitul asyai, aku rumah di mana besok banyak sekali binatang buas. Maka setiap langkah perbuatanmu dalam dunia, kata Nabi, ucapkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, ana baitus su'al, aku adalah tempat di mana kau akan ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir. Agar kau bisa menjawab pertanyaannya, maka afdholu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama orang berzikir adalah orang yang selalu mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu aja Bapak Ibu, udah 20 menit, kurang 1 menit. Saya gunakan waktu untuk mengenalkan siapa saya yang belum kenal. Kenalkan, nama saya Imam Subarno Simatupang. Imam Subarno Simatupang. Imam Subarno siang malam tunggu panggilan pengajian.
Simatupang, siang malam tinggal tunggu panggilan pengajian. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Yang kedua, saya mohon diperhatikan wajah saya, karena kata guru saya mengatakan man nadzara biwajhil ulama ka'annama sholatus sunnah al-furaqamat. Barang siapa yang memandang wajah kiai, kalau kata orang Jawa, sinten piyantunipun ingkang kersa mandeng raine kiai ka'annama kaya dene salat sunah 1000 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau belum pernah sholat sunnah sayuran, monggo buat mandeng rai kula niki. Artinya mandeng itu, mohon maaf, menyimak, bukan memandang, memperhatikan, karena yang kusampaikan semua firman Allah dan sabda Nabi. Yang kedua, saya pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Dzikrul Qalbi. Yang pertama adalah di Salamrejo Sentolo Kulon Progo, sekaligus Panti Asuhan Al Ikhlas. Jadi saya mengasuh pondok pesantren dengan santri 150 beserta anak-anak yatim, dan yang satu adalah di Perengwetan Argorjo Sedayu Bantul. Alhamdulillah, mohon doanya semua gratis. Jadi saya menjaga untuk daerah barat. Bagi kalau bapak ibu menemukan anak yatim piatu atau anak yang tidak mampu untuk sekolah, kesulitan, silahkan bisa menghubungi saya akan bantu untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Sudah 89 yang alhamdulillah hafidhu Al-Quran, dan Masya Allah sebagian yang hafidh Al-Quran banyak yang mendapatkan hadiah untuk ziarah umroh. Kemarin terakhir ada 9 sudah kita berangkatkan semua, alhamdulillah sebelum Ramadan sudah selesai. Barangkali Bapak Ibu sebagai penutup, nanti kita doa dulu nih, walaupun nanti ada doa, saya akan mendoakan Bapak Ibu dengan sholawat futuhat, sholawat membuka rezeki. Barangkali ada Bapak Ibu yang punya orang tua, ini khusus, yang punya orang tua tapi sudah wafat. Mereka yang sudah wafat hanya menunggu doa dan sedekah dari anak cucunya yang bisa memberikan sedekah kepada almarhum almarhumah. Kalau ada aja Bapak Ibu yang punya orang tua berarti sudah wafat, nanti setelah sholat taraweh kalau pengen sedekah, zakat atau infak, bukan untuk pribadi saya, insya Allah kami salurkan betul untuk penghafal Al-Quran dan ada di Panti Asuhan Al-Ikhlas. Nanti saya kasih sertifikat gini Pak, saya bertanggungjawabkan sertifikat wakaf atau sedekah, terserah nanti Bapak Ibu, kalau ada aja gitu. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya nggak malu-malu, kalau ngaji saya biasanya bawa ada satu lembar 100.000. Saat dapat 1 lembar 2 lembar nanti saya serahkan ini loh, ada sedekah dari jamaah Masjid Syuhada. Doa saya semoga kalau dihadiahkan kepada almarhum almarhumah, andai kata disiksa karena dosanya, semoga dibebaskan siksanya di bulan Ramadan karena sedekah jariah dari anak cucunya. Yang kedua, yang sakit semoga dengan sedekah disembuhkan sakitnya oleh Allah. Yang jadi pedagang semoga ini laris dagangannya, dan semoga semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doa dengan saya bacakan sholawat futuhat, sholawat membuka rezeki. Semoga keluarga panjenengan semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu yang soleh solehah, diberikan umur panjang yang barokah, dijauhkan dari segala fitnah dan musibah, serta diberikan umur panjang barokah, rezeki kata barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi.
Bi barokati sholawat futuhat ya Allah, mudahkanlah rezeki kami ya Allah, turunkanlah rezeki untuk kami semua yang hadir ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi adadi anwangi rizqi wal futuhat ya basitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha bi ghairi hisab ubsut alaina rizqan wasingan min kulli jihatin min jami'i bika bi ghairi makhluqin bi mahdi fadlika wa karamika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti apabila ada yang berkenan sedekah setelah sholat tarawih bisa langsung saya aturi sertifikat ini, saya tulis, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.